para penonton kelas berat itu pada akhirnya ya, mempersepsikan bahwa apa yang terjadi di layar kaca, yaitu kekerasan, itu sesungguhnya yang terjadi di dunia nyata. Jadi kekerasan yang ada di televisi dipandang. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, sudah lama saya tidak membahas teori terkait dengan komunikasi massa, ya khususnya tentang efek media massa terhadap khalayak atau para penonton atau pembaca ya. Nah, pada video ini saya akan membahas salah satu teori efek media massa, yaitu teori kultivasi. Nah, teori ini nanti akan saya gunakan ya untuk menganalisis tayangan yang sekarang lagi viral, booming ya, yaitu serial Layangan Putus. Oke, pertama-tama mari kita bahas tentang teori kultivasi. Teori kultivasi pada awalnya diperkenalkan oleh Profesor George Gardner dan Larry Gross dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat ya. Teori ini ya, diterapkan terhadap media massa, khususnya adalah media televisi. Nah, apa sih kultivasi itu? Kalau kita lihat secara harfiah ya, arti kultivasi itu kan bisa mengolah, menanami, memperkuat. Ya, menanam. Ya, menanamkan sesuatu. Ya, semakin kuat yang ditanam itu. Nah, dalam konteks media televisi, jadi televisi itu melalui tayangan-tayangannya itu sesungguhnya menanamkan sesuatu pada diri khalayak ya. Sehingga sesuatu itu kemudian tertempel dengan kuat. Nah, jadi secara harfiah kita bisa paham ya, cultivation ya, artinya menanami, memperkuat. Nah, Gardner memang melakukan banyak proyek ya tentang pengaruh media massa khususnya televisi ini, yang judul besar dari proyeknya adalah Indikator Budaya. Nah, dalam konteks ini, pada saat itu atau pada saat teori ini diperkenalkan yaitu tahun 1976, memang media televisi itu luar biasa pengaruhnya ya. Karena memang khalayak itu begitu menyukai kehadiran media televisi di setiap rumah. Apalagi di Amerika Serikat yang memang terkenal dengan masyarakat yang sudah maju, ya televisi itu ada di mana-mana, bahkan bukan hanya di satu rumah, mungkin di setiap kamar pun ada media televisi. Karena itu masyarakat begitu kuat mengkonsumsi televisi. Nah, karena itulah kemudian Gardner mencoba ingin melihat pengaruh atau efek tayangan televisi itu terhadap khalayak. Nah, penelitian Gardner memang umumnya terkait dengan tayangan-tayangan kekerasan. Entah dalam bentuk misalnya drama, ya, serial, ataupun yang bukan gitu ya, ataupun program-program TV yang lain. Yang penting intinya adalah tentang kekerasan, gitu ya. Nah, Gardner kemudian ya membagi dua jenis penonton. Yang pertama adalah heavy viewer, ya, artinya penonton kelas berat, dan yang kedua light viewer, jadi penonton kelas ringan. Nah, apa yang membedakan atau indikatornya apa kelas berat dan kelas ringan? Nah, kalau kelas berat itu menonton televisi lebih dari 4 jam sehari.
Sebaliknya, kelas ringan itu kurang dari 4 jam sehari. Nah, setelah diteliti oleh Gebner, ternyata ya, para penonton yang masuk kategori kelas berat, yaitu yang menonton lebih dari 4 jam sehari, itu sangat terpengaruh oleh tayangan-tayangan kekerasan di televisi. Apa pengaruh atau dampak yang paling terasa? Yang paling terasa adalah bahwa ternyata para penonton kelas berat itu pada akhirnya ya, mempersepsikan bahwa apa yang terjadi di layar kaca, yaitu kekerasan, itu sesungguhnya yang terjadi di dunia nyata. Jadi kekerasan yang ada di televisi dipandang sama dengan yang ada di dunia nyata. Akibatnya apa? Akibatnya para penonton kelas berat ini menganggap dunia yang real itu adalah dunia yang jahat, penuh kekerasan. Jadi takut pergi kemana-mana. Ini artinya bahwa pengaruh televisi dengan tayangan kekerasannya itu begitu kuat terhadap halayak. Mungkin bisa juga diterapkan kepada misalnya tayangan horor. Jadi para penonton yang biasa menonton tayangan-tayangan horor, ya, yang masuk kategori kelas berat, maka dia juga atau mereka juga akan takut pergi-pergi ke tempat-tempat yang di dalam tayangan itu biasa ditampilkan tayangan-tayangan horor, entah tempat yang gelap atau yang sepi dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan tayangan serial layangan putus? Ini kan luar biasa, sangat viral di masyarakat, dibicarakan di mana-mana. Ya, selain karena memang ini ceritanya based on true story gitu ya, berdasarkan dari kasus yang nyata, juga karena pemain-pemainnya, ya terutama aktornya itu yang memang dikenal sebagai aktor dan aktris yang hebat ya, terutama aktor Reza Rahardian yang sudah tidak dilakukan lagi kapasitasnya untuk berakting gitu ya. Dia misalnya memerankan almarhum B.J. Habibie dengan sangat luar biasa gitu, dan banyak lagi peran-peran yang lain. Kemudian juga lawan mainnya misalnya aktris Putri Marino sebagai pasangannya, istrinya gitu ya, dan yang ketiga adalah Anya Geraldine sebagai dalam cerita ini sebagai selingkuhannya ya. Untuk nama-namanya, Reza memerankan Aris, kemudian Putri Marino memerankan Kinan, dan Anya memerankan Lydia. Nah, kisah ini luar biasa dan dibicarakan di mana-mana, dan ternyata dampaknya juga luar biasa. Kalau kita baca komentar-komentar di tayangan-tayangan media sosial ya, begitu bencinya para netizen itu terhadap sosok Aris dan juga sosok Lydia, dan begitu simpatiknya terhadap sosok Kinan. Dan anehnya, bukan anehnya ya, dan ada juga komentar-komentar khususnya dari penonton atau netizen perempuan yang pada akhirnya kemudian menyimpulkan bahwa mereka takut untuk membangun rumah tangga gitu ya, melihat kasus dalam dalam layangan putus ini. Sehingga mereka berpikir, wah kalau gitu mengerikan sekali hidup berumah tangga di zaman seperti sekarang. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek atau dari teori kultivasi, memang menurut saya sih meskipun dulu ya diterapkan untuk televisi, tapi saya kira untuk media sosial itu bisa diterapkan, apalagi media sosial ini intensitas penggunaannya kan jauh lebih kuat, jauh lebih banyak. Kalau media televisi mungkin waktu-waktu tertentu, jam-jam tayang tertentu. Nah, media sosial, YouTube dan lain sebagainya bisa ditonton kapan saja, bahkan sambil rebahan dan sebagainya, sehingga potensi menjadi kelompok kelas berat itu sangat besar, dan itu dampaknya juga akan besar terhadap mereka. Ya, salah satunya tadi itu, misalnya kemunculan mereka yang menjadi takut, khawatir untuk menikah, ya, dengan adanya kasus
layangan putus ini. Ya. Jadi menurut saya memang teori ini bisa diterapkan ya untuk serial layangan putus, ya. Untuk menganalisis bagaimana dampaknya terhadap para penonton atau halayak. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.